Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya memungkinkan kita semua berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kaki kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diingatkan oleh sebuah pertanyaan yang menggugah hati. Ketika Masjid Al-Aqsa menangis, akankah kita diam? Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Al-Aqsa adalah tempat yang paling berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Saat ini sedang terluka dan menangis akibat berbagai penderitaan yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban kita untuk merespon dengan penuh kepedulian dan tindakan nyata. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan demikian itulah adalah indikasi selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fataqalibu khasirin. Yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Dari ayat di atas, dianjurkan bagi setiap muslim agar dapat membantu kepahitan dan kenistaan yang terjadi pada Palestina. Di antaranya yang pertama dengan berdoa. Bagaimana kita bisa membantu Palestina hanya dengan berdoa? Membela Palestina bukan hanya tentang politik saja, tetapi juga bagian dari ukhuwah, iman, dan kemanusiaan. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap bantuan yang kita berikan, dan setiap suara yang kita suarakan adalah bentuk perlawanan kita terhadap Israel laknatullah. Yang kedua yaitu bantu semampunya. Ada sebuah kisah seorang wanita tua yang hidup menderita di salah satu desa di negara Yaman. Ia mendengar berita tentang Gaza. Ia pun merasa sedih lalu bertekad untuk memberikan bantuan terbaik yang ia miliki. Dan aset yang ia miliki hanyalah seekor sapi tua, lemah, dan sakit-sakitan. Ia pun pergi ke masjid dengan membawa sapinya. Setelah selesai sholat Jumat, wanita tersebut masih saja berdiri di samping sapinya di luar masjid. Kemudian imam keluar masjid dan ia pun berkata bahwasanya ia ingin memberikan bantuan terbaik kepada rakyat Gaza. Lalu imam enggan menerima dan menolak permintaannya. Sebab keadaan sapi yang sudah tua tidak terlalu memiliki harga jual yang tinggi, wanita tersebut masih saja bersikeras agar si imam mau menerima permintaannya. Tiba-tiba seorang dari jamaah bersuara akan membeli sapi tua dengan harga 10.000 rial yang kemudian akan disumbangkan atau disalurkan kepada rakyat Gaza.
Namun, seseorang jamaah yang lain menawarkan saran yang berbeda dengan mengadakan tawaran tertinggi dengan kontribusi uang tersebut akan disalurkan ke rakyat Gaza. Kemudian orang-orang mulai memberikan tawaran terbaiknya, mulai dari 10.000 rials, kemudian 30.000 rials, hingga mencapai 60.000 rials, kurang lebih sama dengan 1.600.000.000. Setelah uang terkumpul, ada salah satu jamaah yang mendekati wanita tersebut dengan sedih dan terharu. Lalu ia berkata bahwasanya si imam mengembalikan sapi tersebut. Nah, dari kisah tersebut kita selaku umat Islam hendaknya senantiasa mengingat bahwasanya setiap bantuan yang diberikan akan berbuah kebaikan pula di sisi Allah. Maka jangan ada keraguan ketika kita ingin membantu warga Palestina atau siapapun yang berada dalam keadaan yang sulit. Yang selanjutnya itu yang nomor 3, boikot perusahaan yang secara terang-terangan mendukung Israel. Para ulama kita di Indonesia beberapa waktu lalu menyarankan melalui Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan bantuan perang untuk Israel. Dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 menegaskan tentang anjuran semaksimal mungkin untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel dan penjajahannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi butir-butir hikmah, bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga mengetuk hati dan menggerakkan langkah. Saya akhiri, ungdur makola walatang durman kola. Nun wal kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.